mana ini menjadi tujuan utama kita belajar ilmu. Jadi pada hakikatnya ruqyah di KBRA ini bukan untuk hanya sekedar bisa nyuwuk orang saja, ngobatin orang obat gamin, ya, memerangi jin atau memerangi dukun. Bukan, tetapi pada hakikatnya meskipun mereka ini adalah musuh-musuh Allah, setan, jin, sihir, dukun, tetapi yang perlu kita sadari, perhatikan, adalah musuh yang paling utama adalah jiwa kita, nafsu kita. Memerangi jiwa kita, mujahadatun nafas, inilah tujuan utama daripada ruqyah KBRA. Jangan tertipu dengan musuh zahir, tetapi justru itu menjadi barometer kita nanti selamat di akhirat. Makanya saya katakan ada makhluk yang tidak bisa dikeluarkan dengan ruqyah, hanya bisa dikeluarkan dengan ilmu dan mujahadah. Ini yang utama daripada pelatihan mahir. Bukan cuma sekedar dia bisa nyuwuk, bisa itu semua orang bisa kan. Nggak perlu kamu ya. Dukun aja bisa ngobatin orang yang kena santet. Apa bedanya kan begitu? Tetapi di sini adalah bagaimana kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sudah ditetapkan oleh nabinya, oleh kekasih kita Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terwariskan ke guru sampai kepada kita. Ini yang terpenting, rabitah ya. Maka jangan tertipu dengan ruqyah, belajar ilmu ruqyah, belajar ilmu hikmah ternyata untuk tampil-tampil sakti dan ini itu. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia rusak hatinya, ruhnya. Apalagi hanya popularitas dan kesenangan duniawi, mengumpulkan harta, mengumpulkan dolar dan lain sebagainya, atau bangga dengan subscriber. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Inilah tujuan utama dan visi misi KBRA yang sesungguhnya, yang banyak tidak diketahui orang umum ya. Makanya mereka ini kita bimbing ya, kita arahkan ketika pelatihan pemula, lanjutan, dan pada akhirnya pelatihan mahir. Ini mereka akan sadar bahwa tujuan hidup ini bukan untuk hal-hal seperti itu, bertanding dengan dukun, bertanding dengan jin, mendapat julukan kiai suwu, ustadz ahli suwu, ahli ruqyah, bukan. Tetapi bagaimana diri kita ini menjadi insan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, insan yang selamat untuk menuju kepada Allah dengan hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana tidak bermanfaat anak dan harta kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka Faidul Mannan fi Madarij Mu'alajat bil Quran juz 1 juz 2. Dari situ ketika kita mempraktekkan ya, maka nanti kita menuju Faidul Mannan fi Madarijil Faidul Mannan fi Taraqi ila Ma'arijil Ihsan ya. Anugerah Allah di dalam menaiki tangga-tangga keluhuran ihsan. Ini penting sekali. Itu tujuan kita mengadakan pelatihan-pelatihan. Bukan mengkader para praktisi yang handal di dalam melawan sihir, dukun, tidak. Ya. Buat apa dia bisa mengeluarkan jin, dia lihai di dalam memerangi dukun, tetapi memerangi dirinya sendiri, setan dalam jiwanya, dalam hatinya sendiri, dia tidak mampu, bahkan tidak tahu, sehingga terjerumus dengan jebakan-jebakan setan dan nafsunya. Ini percuma. Ini bukan disebut peruqyah yang hakikatnya, tetapi peruqyah yang tertib. Raki itu orang yang naik, bukan semakin turun. Ya, bukan semakin turun, tetapi raki itu semakin naik. Kalau kamu dengan kehebatan kamu secara umum dipandang sakti hebat, tetapi semakin turun, ya, maka ini bukan peruqyah, tapi justru disebut dukun ya.
dukun sihir gitu. Karena mereka semakin sakti tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin hebat ya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi peruqyah itu yang hakikatnya semakin hebat, semakin sakti, semakin dekat kepada Allah, sehingga semakin dia tidak mau dipandang sakti, semakin dia tidak mau dihormati, semakin ruqyah yang sebenarnya begitu. Jadi sekali lagi untuk calon-calon praktisi pelatihan mahir ya, ditata hatinya dengan baik, jangan sampai salah niat begitu. Insyaallah. Barakallah.